boleh berkumpul bersama-sama. Sebentar kami hendak sharing firman Tuhan, kami hendak saling berbagi. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memimpin kami, dan kiranya Roh Kudus saja yang boleh memimpin jalannya acara ini. Mulai dari kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh sharing, dan kami boleh mengartikan dan mengaplikasikan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadian kami ajaib dan dahsyat, ajaib apa yang Kau berbuat, dan jiwaku dan jiwa kami semuanya benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan yang sudah siap untuk sharing firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, sharing lo ya, sama-sama semua sharing lo ya. Tapi ada ayatnya lo ya. Jelas ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Mukanya nggak asing, nanti beberapa sudah ada lihat ya. Nggak asing. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra, boleh dipanggil Kak Chandra ya. Di sini ada Kak Ferry juga. Halo Kak, shalom. Ya, kata orang kalau nggak kenal nggak sayang ya, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu disayang. Kenapa? Pasangan nanti marah. Ya. Terus, ya, oke. Hari ini kebetulan dari gereja Bedengan Prajo memberikan sebuah ayat, sebuah tema yaitu sangat baik sekali ya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima, yaitu kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, siapa di sini yang usianya masih muda? Saya. Oke, yang usianya masih muda boleh maju ke depan. Ya, oke Kak Ferry mungkin bilang silakan maju. Saya nak dikit loh, sungguh saya nak dikit ya, sudah jinak. Oh ini bapak gembalanya, saya nggak berani kurang adik ya. Masih muda. Masih muda memang, benar. Dilihat dari semangatnya, rautnya, wajahnya sudah masih pasti muda. Oke, terima kasih buat semua kerjasamanya ya. Anak muda selalu identik dengan namanya pergerakan ya. Tapi sampai dari musiknya pun, jujur saya masuk berdek tadi. Sampai tadi saya bilang ke pasangan saya, berdek saya. Tapi ya udah, biar lanjut jalan ya. Ini sekali lagi semua karena oleh kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri di sini. Kita akan sharing juga. Nah sebelumnya saya ucapkan selamat hari Valentine juga ya. Mungkin nanti ada sedikit coklat, kita nggak beli coklat, kita bikin coklat. Oh, bikin ya. Kalau bikin, kalau beli itu gampang. Tadi ada teman saya ketemu di gereja, dia bilang beli aja gampang, benar. Tapi kalau beli itu sifatnya masih uang, gampang. Tapi kalau memberi, berarti tanda kami mengasihi Anda. Ya mungkin nanti boleh nanti dibagi bagian, kan mungkin nggak mau langsung dikasih aja. Oh iya sekarang wah. Langsung digilir aja langsung dikasihkan keranjangnya nanti ambil aja. Ambil sebanyak. Keranjangnya dikembalikan. Ya, diambil satu-satu, kalau ada kelebihan silakan diambil 2, 3, nggak apa-apa. Cuma pesan sponsor, jangan lupa banyak minum air, nanti batuk. Oke, saya sempat sharing tadi sebelum kesini sama Kak Hendy, yaitu saya sempat berdoa untuk ayat ini sampai saya tuh persiapan dan sampai kemarin malam pun sudah jadi. Terus alhasil tadi jam 10, setengah 10 tiba-tiba deg-deg di sini, ya. Kemudian tiba-tiba dikasih sebuah sesuatu dan kemudian ada yang saya memutuskan, Kak gimana? Ngikut atau saya memakai sesuatu yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Tapi karena Kak Hendy ngalir aja sama Roh Kudus, ya. Artinya ya udah, artinya saya siapkan, saya ganti, artinya saya nggak pakai slide lagi. Bahkan saya udah tanya sama Kak Samuel, ya, pakai slide-nya bisa, ya. Artinya saya tuliskan nggak pakai slide, biarkan mengalir aja, ya. Tapi saya catat kok, nggak ngalirnya ngawur-ngawur nggak. Oke. 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ya. Di sana ada disebutkan banyak sekali mengenai kasih. Tapi saya dapat bagian yaitu kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kira-kira kalau dari ayat itu ada yang kurang jelas nggak? Ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Ya, kasih tidak mencari keuntungan diri. Jelas atau kurang jelas? Ada jelasnya, ada yang kurang. Iya ya. Mau dijelaskan lagi? Mau dijelaskan. Oke, kali ini kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke, 1,
satu ayat aja tapi langsung kita potong, yaitu di kata tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau dari terjemahannya ada kata dan sebenarnya, tapi kemarin saya baca di terjemahannya di Inggris pun juga enggak, tidak ada kata dan, sebenarnya enggak ada, ya. Kayak itu yaudah kita fokus di mencari keuntungan diri sendiri. Kira-kira ada yang kurang jelas dari kata ini? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kira-kira berhubungan dengan apa ini? Ada yang bisa sharing tadi udah ngomong, yang siap sharing katakan amin. Semua udah ngomong amin gitu. Nanti sebalkan. Jadi yuk kita sama-sama kita sharing. Saya bukan tipe orang yang banyak ngomong, ya banyak sih ngomongnya ya. Tapi lebih suka sharing sama-sama. Lama-lama saya jadi siap ya. Oke, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebenarnya ini jelas sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau cek sekali lagi, yuk coba sih keuntungan yang seperti apa? Kira-kira, ini yang di gereja nih, ada nggak dari gerejanya ada nggak yang bisa dicari keuntungannya? Ada? Ada. Banyak. Nah, sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena kalau di gereja itu kita datang kita untuk beribadah. Bahkan yang untuk melayani, mereka melayani. Karena namanya melayani kan berarti memberikan. Kasih itu memberi, benar? Tak berharap kembali. Bagai sang surya dari dunia. Kasih itu juga seperti itu. Matahari nggak habis-habis. Bahkan tadi panasnya setengah mati, benar? Ada nggak diminta? Kalau punya token di rumah, kalau punya listrik di rumah, ayo harus ngisi token nggak? Harus ngisi. Kalau matahari ngisi nggak? Enggak loh. Berarti kita udah menerima kasihnya secara luar biasa, secara gratis. Ya kasih siapa? Dikasih dari Tuhan. Kalau dari gereja gimana? Apakah nanti bisa mencari keuntungan? Jawabannya ada. Ada. Bahkan tadi pun waktu pas saat ibadah saya dapat sesuatu dan saya masih ada Kak Edi, bisa loh ternyata. Bahkan orang yang melayani bisa nggak melayani Tuhan. Orang bisa terlibat pelayanan, bukan harus melayani Tuhan. Tapi dia bisa melayani dirinya sendiri. Nggak percaya? Nanti kita bahas di belakang, oke? Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kira-kira buat siapa? Ayo. Oh, yang anak saya bilang itu cuma di Korintus. Pada kita. Pada kita, pada setiap kita yang membaca, termasuk yang berdiri di depan. Ya, bahkan saya sempat tanya Kak Indi, ini kan hari perayaan Valentine gereja. Kan biasanya kan harus intern yang pembicara. Saya ini nggak ada siapa-siapa loh. Masa saya masuk dari luar, saya masuk sini dan saya ngambil acaranya tanda kutip mengisi acaranya di gereja. Oh enggak, ini akhirnya cocok sama kamu. Saya pikir, cocok apaan enggak? Tapi sekali positif ya, positif. Dan memang saya lihat lagi, iya. Bukan karena saya mencari keuntungan diri sendiri, bukan. Tapi karena saya nggak mencari keuntungan diri sendiri itu, akhirnya saya pernah punya kepahitan. Ayo, pernah nggak dengar istilah ini? Kalau kita nolong orang, itu sampai kepala dikasih dong. Pernah dengar nggak? Nah, Ada loh. Dan akhirnya kepala itu dipenggal sama orang. Ada yang mintanya hati, dikasih jantung, mintanya rempelo, tambah lagi. Loh banyak loh orang-orang di luar seperti itu. Ya mana orang-orang bilang apa? Kalau orang jujur itu ajur. Ayo, pernah dengar nggak? Jangan jadi orang yang terlalu baik. Kenapa? Nanti dimanfaatin orang. Benar nggak? Ada benarnya juga. Tapi apa kita juga bilang gitu? Secara tidak tersirat jawabannya iya. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak hanya berdiri satu kata. Kayak termasuk kasih. Kasih itu kan memberi, benar? Tapi kasih disebutin banyak loh. Kasih tidak mengenai sopan, dia tidak bisa mengenai sendiri dan banyak hal. Orang yang sangat baik, banyak nggak kasih pernah dengar istilah ini? Bucin. Ada yang tahu? Nah, yang multimedia sudah ini. Ya, ada istilahnya bucin sekarang lagi ramai. Itu apa? Budak cinta. All everything. itu mana ngerti, itu mana ngerti. Banyak loh yang bucin-bucin banyak di luar. Terus kemudian Kak, saya udah mengasihi orang itu dengan kasih Kristus Kak. Saya udah memberikan Kak, bahkan saya dapat kiriman Kak ya. Saya kiriman kemudian saya buat traktir dia Kak. Hasil selama seminggu habis Kak buat makan berdua. Apalagi barusan Valentine. Pasangan saya mintanya coklatnya nggak murah Kak. Mintanya 2, bukan 1.
Kakinya apa? Kas menipis. Saya sudah berikan semuanya Kak. Terakhir endingnya apa Kak? Di hari Valentine saya sudah berikan coklat, saya diputus. Ada coklat hasil di bawah. Aduh. Terus saya punya teman loh, ada yang seperti itu, ya. Bukan di hari, artinya ada satu hari spesialnya, dia berikan hadiah dan dia putus. Saya sudah berikan Kak, dan akhirnya kasih itu Kak, sakit. Gitu. Sakitnya di mana? Di sini dalam. Di sini kok. Mana? Saya tanya, masa sakitnya di sini? Hati di sini. Ada yang hatinya di sini katanya. Di sini hati. Di sini hatinya. Terus kalau luka dikasih obat. Gak ada obatnya katanya. Ya. Yuk, kita mulai. Lagunya yang zaman Bapak Gembala mungkin masih ingat lagunya Betarian Sonata mungkin. Pulangkan saja aku pada. Kok tahu? Kok tahu ya? Pulang saja pulang. Ya akhirnya udah pulang. Bukan bilangnya apa, tapi segala sesuatu yang terus Anda nyanyikan, Anda berikan perasaan, Anda lama-lama mengimaninya. Ya. Dan kemudian ada lagi teman tapi mesra. Artinya jadi mesra benar. Dan banyak lagi karena itu hati-hati dengan apa yang Anda dengarkan, hati-hati dengan apa yang Anda tonton, dan juga apa yang Anda baca. Kalau bacanya firman Tuhan, good. Kalau sebenarnya motivasi, ada yang di sini juga Bethesda Barajo juga ada acara YouTube-nya ya. Anda bisa melihat apa khotbahnya bagus untuk membangun diri sendiri. Ya kita ada sebuah seperti ini. Benar segala sesuatu itu diperbolehkan. Tapi kalau segala sesuatu itu berguna. Dan apakah itu membangun? Kalau nggak berguna dan nggak membangun, terus untuk apa Anda dengarkan? Oh Pak, ini perasaanku Pak. Saya berbuat baik tapi saya dikecewakan. Saya memberikan semua yang terbaik dalam contoh pelayanan mungkin. Tapi ternyata saya difitnah Pak. Saya dimanfaatkan. Contoh, saya sudah memberikan Pak hari ini full edit. Ternyata besok bilang video kamu nggak usah dipakai. Ada loh yang seperti itu. Ya, tapi sekali lagi itu mengajarkan kita Tuhan mengajarin kita satu, kebaikan itu nggak hanya baik, dia juga perlu namanya benar. Tapi kebaikan dan kebenaran ini susah. Nah tadi kasusnya yang pencuri tadi, ya kenapa kok melenceng ya? Anda melihat pencuri tadi, dia mengambil barang Anda, mengambil ponsel. Contoh Anda punya barang yang paling mahal apa? Oh mungkin ini, yang lagi skripsi ya. Anda punya MacBook gitu. Anda taruh dan Anda lihat bahwa MacBook Anda dipegang sama pencuri, tapi dia kepalanya dibocor, kejatuhan kunci atau kejatuhan apa? Mungkin sapu mungkin. Terus kena kepalanya dan dia pingsan. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Saya pukuli. Ini udah jatuh loh, udah sampai berdarah dipukuli lagi. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Telepon? Saya selamatkan MacBooknya dulu. Benar. Ya kalau nggak selamatkan ini jadi barang bukti ditahan. Anda nggak bisa skripsi. Ada yang bilang, oh tangannya seperti ini. Telepon? Polisi. Oh telepon ambulan. Baik. Ya, Anda telepon ambulan, kemudian pencuri ini selamat dan jangan lupa nota tagihan maling pencurinya juga dikirim ke Anda. Kan ada yang telepon kan? Kan telepon juga Anda harus bayar kan? Oh nggak apa-apa Kak, yang penting kita mengasihi dia. Baik. Gak lama tuh, 1 bulan rumah Anda akan lagi. Dan gak cuma MacBook, semuanya hilang. Jadi apa kita harus baik? Benar kita harus baik. Tapi harus jadi benar. Benarnya apa telepon polisi? Wah ada yang bilang, Pak saya telepon polisi. Benarnya apa? Loh ini pencuri harus diberi pelajaran. Ada yang dipukuli tadi bilang. Benar? Benar kok, karena dia mengambil hak yang bukan sepantasnya. Perlu? Mungkin perlu. Tapi ada sebuah kata jembatan di antara kata baik dan bijaksana. Yaitu sebuah kata namanya bijaksana tadi, sorry. Jembatan namanya bijaksana. Yang angkat telepon benar, telepon polisi dan kemudian telepon ambulan. Biarkan hukum itu berjalan, tetapi dia juga harus mendapatkan perawatan. Anda tetap jadi orang yang baik, tapi Anda juga jadi orang yang benar. Dan itu barang Anda, maka Anda tetap melaporkan. Nah begitu juga dengan kasus kehidupan kita juga. Anda mungkin baik, Pak aku
saya mengasihi orang itu Pak, saya ngasih yang cowok atau yang cewek, apalagi yang Valentine. Ada loh teman saya bilang Valentine malah manfaatin teman saya. Mumpung Valentine minta dicium. Berarti untuk keuntungan diri sopan, nah itu nyambung sebenarnya. Ini sopan nggak? Nggak sopan. Ya untung kalau cium. Kalau nanti yang tambah-tambah lebih bahaya lagi. Nah, permasalahan itu terjadi. Tapi yang 8 tadi, yang penting adalah supaya kita juga seimbang. Anda juga melayani, Anda juga berbuat baik, Anda juga perlu sebenarnya aktualisasi diri Anda, juga perlu mengembangkan diri Anda. Anda juga perlu namanya istirahat. Ya, jangan terus pelayanan, jangan terus Anda kerja tapi lupa nggak istirahat. Ya, saya dulu pernah kerja sampai akhirnya jam 12, kemudian jam 12 itu masih lanjut sampai jam 3, kemudian pulang rumah jam 5 berangkat. Berangkatnya apa Kak? Doa lagi. Kemudian kuliah, kemudian pulang dan kerja lagi sampai jam 3. Ini kerjanya cuma 2 jam. Akhirnya karena masalah kesehatan. Uang yang dikumpulkan dari kerja habis untuk kesehatan. Jadi hidup juga harus seimbang. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau saya sudah tidak mencari keuntungan sendiri, tapi saya malah dirugikan? Banyak nggak? Pak, saya ini udah jujur loh. Saya udah bantu, saya udah jujur, saya udah baik hati. Bahkan teman saya pinjam. Pak, pinjam bawa uang, nanti besok tak kembalikan. Tapi saya malah nggak kembalikan, Pak, orangnya lari. Rugi nggak? Kita rugi. Terus gimana dong? Karena itu satu, kalau menolong orang itu, saya dapat gini. Berikan orang yang lapar itu makan. Jangan berikan orang yang lapar itu minum. Kenapa? Karena perutnya masih lapar. Tapi jangan sama begitu dengan itu. Kalau Anda ketemu dengan orang haus, jangan berikan orang itu makan. Kenapa? Karena dia haus. Kalau haus dikasih apa? Minum. Kalau lapar, makan. Itu adalah satu perbuatan yang benar dan baik. Tapi ada satu lagi perbuatan yang bijaksana. Yaitu apa? Dia lapar. Yang Anda lakukan adalah apa? Anda belikan pancing ikan. Anda bisa mancing nggak? Dan sekarang Anda bisa apa? Kalau Anda bisa bikin kue, oke, bikin kue. Kalau Anda bisa untuk mancing, ya yuk mancing. Ajari orang yang lapar ini ke kolam pancing. Pancing di sana. Waduh, pancing susah, butuh waktu. Ya sabar. 1 kali dia dapat ikan. Dia bisa makan? Bisa. Kemudian dia lapar. Contoh namanya Kak Indi ya. Saya datang ke Indi. Kak Indi, saya lapar. Terus Kak Indi ajak, ayo mancing lagi. Aduh Kak, mancing lagi. Terus tak ajari mancing supaya kamu bisa makan. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama nggak bisa. Lama-lama bisa. Kemudian dapat 1 ikan. Kemudian dapat 2 ikan, 3 ikan, 4 ikan, 5 ikan. Lama-lama perlu datang Kak Indi lagi nggak? Nggak perlu. Dia sudah dapat alatnya, sudah dapat caranya, dan itulah fungsi dari oh, berarti itu fungsinya tugasnya gereja ini ya Kak? Bukan. Gereja itu Anda semua, termasuk saya. Kalau ada teman Anda datang ke Anda, bilang saya punya kesulitan ini. Nah, Anda tahu nggak caranya? Kalau Anda nggak tahu caranya, hubungi pembimbing Anda. Hubungi pembimbing rohani Anda. Pak, ini ada orang yang minta bantuan, katanya gini. Nggak bisa ya, apa caranya buat bantu? Nanti akan diajari caranya. Supaya apa? Supaya orang ini nggak jadi peminta minta. Kalau dia datang ke Anda berikan makan, mungkin cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kalau terus-terusan gimana? Tidak bijaksana juga. Maka Anda harus jaga caranya supaya anak ini bisa menghasilkannya sendiri dan bahkan mungkin dia bisa jual. Kemudian setelah jual, kemudian dia akan bisa memberkati banyak orang lagi. Prinsipnya diberkati untuk memberkati, benar? Nah, tadi saya sudah nggak mencari keuntungan sendiri Kak, tapi saya dirugikan. Oke, nggak apa-apa. Saya udah tahu caranya, saya udah beresi. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana supaya kasih ini nggak mencari keuntungan diri sendiri? Gimana caranya? Saya bukan tadi yang di gereja tadi ya. Contoh, ada nggak orang yang melayani supaya dia dapat penghargaan? Ada nggak? Ada loh. Ada yang melayani sebenarnya katanya Anda melayani Tuhan, iya pasti. Tapi sekarang nggak sadar kita melayani supaya kita merasa berguna.
Berarti yang kita layani sebenarnya siapa? Tuhan atau diri kita? Diri kita. Hati-hati dengan jebakan. Terus bagaimana kalau di tempat kerja? Ya. Sorry, sebelumnya di sini yang mahasiswa banyak. Oke. Ada yang sudah kuliah, sudah selesai kuliah maksudnya. Ada. Sudah kerja lebih banyak mungkin ya. Iya. Oke, yang sudah kerja juga lebih banyak. Tidak mencari keuntungan sendiri ini pun juga jadi prinsip yang di luaran kok. Anda mau sukses, itu katanya yang di luaran, motivator. Anda mau sukses, carilah kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Benar nggak? Benar loh. Dan ayat ini sudah dipakai sama di luaran. Nah kalau kita nggak pakai ayat ini untuk diri kita, untuk terapkan kehidupan kita, ya sebenarnya kita juga terlambat. Dan sebenarnya yang Kristen siapa sih? Mereka atau kita sih? Nggak percaya? Oke. Siapa yang punya aplikasi Go? Gojek. Dari mana asal muncul ide Gojek? Kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain. Tidak mencari keuntungan diri sendiri dulu. Tidak mencari barang apa ya sih paling ya? Sih dijual apa ya? Tapi dia ngambil observasi lapangan, kemudian dia melihat kebutuhan masyarakat ini apa ya? Kebutuhan akan rasa harus pelayanan yang cepat. Kemudian karena kalau kantor nggak bisa pergi, dia butuh alat. Kemudian di mana-mana macet. Bahkan orang yang punya, kalau dulu ya, kalau pelayanan itu bisa jalan, nggak punya motor, kalau nggak punya motor jalan kaki. Kalau sekarang bisa aplikasi, dia mencari kebutuhan orang lain dulu, tidak mencari keuntungannya diri sendiri, dan kemudian dia cari caranya. Itu kenapa sekarang Gojek sukses? Ya wajar. Ya, jadi sebenarnya ayat ini sangat bagus sekali. Kalau kita juga menerapkan itu dalam bidang pekerjaan kita, dan termasuk dalam pelayanan juga, jangan mencari keuntungan diri sendiri dulu. Dan kalau bisa jangan mencari keuntungan memang. Kenapa? Karena gereja ini rumahnya Tuhan, ini rumahnya Anda loh. Anda lihat, bunganya bagus ya, saya taruh di kos, dananya bagus ini. Tapi Anda copot satu gitu ya, kira-kira ada lubang. Dan orang-orang yang datang, kok aneh ya? Apa memang sengaja ya buat foto booth ya? Ya karena itu yuk sama-sama, yuk kita di dalam gereja ini yuk kita sama-sama saling melengkapi. Tidak kita itu diri sendiri. Kalau Anda bisa satu berkompak gitu ya, hasilnya luar biasa loh. Kapan waktu terbaik menerapkan kasih ini? Ada yang tahu nggak kapan waktu yang terbaik? Sudah merenung, ya lama-lama tidur ini. Oke, kapan waktu yang terbaik untuk menerapkan kasih? Ada yang tahu? Kapan waktu terbaik untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri? Adalah waktu saat di gereja, Kak. Waktu terbaik adalah sekarang. Oke. Anda merasa memiliki nggak gereja ini? Dan pasti ada yang masih mikir. Oke. Nah, kalau kita mau tahu bahwa segala sesuatu itu menurut saya dan betapa yang kali tapi tidak ada yang kebetulan. Percaya enggak? Enggak percaya. Oke? Segala sesuatu enggak kebetulan. Kenapa lagi? Saya enggak kenal Anda, tapi kita bisa terhubung jadi satu. Nanti satu ketika pernah dengar istilah ini. Dunia ini enggak selebar daun kelor. Kalau nggak pernah, berarti ini pelajar di sekolah waktu itu bolos. Kan kalau nggak pernah lihat, John. Dan kalau nggak pernah lihat, ya katanya bagusnya setan. Orangnya jauh atau Ya, dunia ini nggak terlalu luas. Kenapa? Karena kemarin saya juga ketemu orang, ternyata, wah temen, wah ternyata kamu itu jadi pasangannya saudaraku. Wah ternyata ini papanya temenmu toh. Satu ketika kita akan bertemu di sini, 5 tahun lagi mungkin nggak tahu kita akan ketemu mungkin di Palangkaraya, mungkin ketemu di mana dan kita kamu lagi. Yang lalu saya udah lama nggak di STT, kemudian waktu pas ibadah di Betani Batu, ternyata ketemu dosen. Ternyata nyambung lagi. Ya, dan memang dunia ini nggak terlalu selebar itu, yang tidak ada sesuatu yang kebetulan.
Oke, kembali kepada kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang mencari keuntungan diri sendiri. Untuk gereja, kira-kira di sini udah ada yang di sini lebih dari setahun di gereja ini? Ada yang di bawah 6 bulan? Ada yang lebih dari setahun? Siapa yang ditanya nggak akan angkat tangan? Belum dihitung karena baru kan. Karena baru ya. Percayalah bahwa Anda di dalam gereja ini itu benar sebuah kebenaran. Ya. Mau nggak kita ngambil sebuah langkah? Langkahnya gimana? Nah ini langkah ini harus diambil, tapi ini sedikit merepotkan gereja. Kenapa? Karena nanti dari apa yang Anda tuliskan ini nanti gereja akan mempertimbangkan untuk kemajuan diri ini apa yang perlu dilakukan. Tapi ini bukti bahwa Anda nggak mencari keuntungan diri sendiri, benar? Anda nggak gereja ini karena gereja ini aslinya dingin. Ada loh teman saya yang dulu ke gereja itu karena mau ngiyup, di kosnya panas kalau siang-siang. Ayo ada nggak di sini? Kalau ada nggak usah angkat tangan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada yang seperti itu harus bertobat. Ya, gereja bukan untuk tempat untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Oke, saya ada sebuah kertas, mungkin boleh nggak tolong dibantu. Hari ini hari Valentine, gereja ini merayakan hari raya Valentine juga, ya. Kalau dibagi dulu satu-satu. Oke. Nah, kertas ini fungsi untuk apa gini? Berikan sebuah kasih Anda kepada gereja ini. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Berikan masukan yang terbaik Anda ini gereja ini seperti apa pemudanya. Menurut saya tadi ya sudah menarik. Contoh nih, contoh. Tapi mungkin kalau tambah lighting kayak apa disco itu seru contoh. Nah nanti akan dipertimbangkan sama bapak gembala Anda. Jadi perlu apa enggak? Benar apa enggak? Kalau enggak benar ya dicoret. Tapi kalau itu memang benar, nah itu akan jadi masukan yang bagus buat gereja ini. Saya kepingin ada perkumpulan FA untuk anak-anak pemuda contoh. Saya ingin ada WA group. Saya kepingin yuk anak-anak muda di sini ada ibadah padang. Kita keluar kemana? Kita kepingin kunjungan ke panti asuhan contoh. Boleh nggak? Boleh. Anak-anak muda kan pengennya keluar-keluar terus ya. Sekali-sekali kok dinonton. Oke, sambil nonton terus saya akan ngocek. Ya. Pulpennya ada yang nggak dapat pulpen? Ya, kalau nggak ada pulpen, Anda boleh nanti kalau setelahnya sebenarnya selesai boleh. Ya, berikan masukan yang terbaik, saran Anda, kasih Anda untuk gereja ini. Kira-kira gereja ini untuk supaya lebih maju, Anda ingin gereja ini seperti apa? Nah, kenapa kok saya perlu kasih seperti ini? Karena hal ini juga berlaku di Singapura. Ya, dulu negara Singapura bukan negara yang bagus seperti apa enggak. Bahkan dulu juga air aja ngimport kan gitu. Tapi karena banyak keinginan, banyak impian di sana, kemudian banyak warga yang ingin seperti apa, itu prinsip Alkitab. Kamu nggak menerima karena kamu nggak meminta, tapi mintalah dan seolah kamu sudah mendapatkannya, maka kamu akan mendapatkannya. Nah kali ini yuk sama-sama kita tulis bukti kasih kita, ya. Di belakang ini sudah dari makanan caranya. Gereja ini begitu mengasihi kita semua, ya. Nah sekarang gantian kita yang mengasihi gereja ini. Kira-kira apa yang bukti kasih apa yang kita bisa berikan gereja ini? Contoh, saya ingin gereja ini lebih berkembang lagi kak, mungkin supaya ada perkumpulan untuk anak-anak muda, FA setiap hari apa mungkin, atau apa. Bebaskan kreativitasmu, ya. Hari ini dengan izin gembalanya saya izin dulu ya. Akan membebaskanmu semuanya, ya, membebaskan semuanya dari segala tuntutan. Pokoknya kalian kepengen apa, tulis saja di sana. Kalian ingin gereja ini majunya seperti apa, supaya kedepannya seperti apa. Nah, tulis itu. Gak usah terlalu dipikirin, tulis aja. Gak usah dipikirkan. Jadi bebaskan kalau sekarang gini. Di gereja ini semua dibebaskan. Kalian nggak usah mikirkan masalah namanya sungkan. Anda nggak usah mikirkan masalah uang. Pokoknya gereja ini semuanya ready, semuanya siap. Nah, kalian sekarang mintanya gereja ini untuk apa? Gereja ini supaya lebih maju lagi apa? Nah, berikan ini sebagai tanda kasih Anda untuk gereja ini. Saya ingin gereja ini supaya maju. Majunya supaya dengan caranya ini. Nah kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Anda belum ada ide, nah Anda bisa tuliskan di sana tanda terima kasih Anda untuk gereja ini apa.
Saya bersyukur di gereja ini karena dari gereja ini saya diberkati banyak hal. Dulu mungkin tidak ada youth, atau dulu ada youth, atau gimana saya nggak tahu. Nah, tapi semenjak itu saya semakin hari saya semakin dimotivasi. Terima kasih buat Pak Gembala karena sudah WA saya, mengingatkan saya untuk berdoa mungkin, ada lupa berdoa mungkin. Dan Anda boleh ucapkan itu juga. Kalau punya ide, silakan teruskan idenya. Kalau nggak punya ide, nanti Anda boleh ucapkan terima kasih apa Anda kepada gereja itu. Ada yang nggak punya bolpen, kalau nggak punya bolpen ini boleh gantian. Kemudian saya ada satu bolpen, kalau yang perlu bolpen juga ada. Siapa yang tidak dapat bolpen? Ya, saya ada satu gambaran lagi buat setiap dari kita yang walaupun contoh pernah melakukan kebaikan tapi dikecewakan, ya. Yang kebetulan ayat ini sebenarnya dalam satu perikop yaitu iman, harap dan kasih sebenarnya, ya. Iman, harap dan kasih ini nggak bisa dipisah, dan yang terbesar adalah kasih. Pak, saya sudah siapkan semuanya, saya sudah siapkan rancangan masa depan saya sudah sangat baik, Pak. Contoh, saya ini pasangan hidup saya adalah orang ini, Pak. Contoh namanya A, saya sudah berikan semuanya tapi ternyata tidak jadi. Maka hancurlah semua ikhtiar saya, hancurlah iman saya. Sebenarnya kemarin saya ada dapat sesuatu mengenai kata iman, ya. Tapi ini sebenarnya nggak nyambung sama kasihnya, ya. Tapi kalau ini disambungkan ya bisa, ya. Kebanyakan orang salah akan pengertian akan iman, iman dan keyakinan. Iman itu apa? Katanya yakin, benar? Benar atau salah? Benar. Ya, padahal iman dan yakin itu beda. Yakin itu didasarkan pada namanya fakta. Kak, saya bisa sukses Pak dengan cara saya ini cuma fokusnya nggak cari keuntungan diri sendiri. Saya fokus sama orang lain, saya bisa sukses Pak. Fakta di lapangan mungkin bilang Anda nggak ada. Anda jujur itu ajur. Fakta di luaran banyak, maka Anda punya iman nggak jadi. Terus aku nggak usah jadi orang jujur terus. Aku jujur malah aku nggak jadi sukses. Nah itu keyakinan Anda, karena keyakinan itu didasarkan pada namanya fakta. Saya tanya, kira-kira kalau jalan dari sini ke Kenjeran, kalau jalan kaki bisa atau nggak bisa? Bisa, tapi capek. Anda bisa? Kalau dari sini ke Kenjeran bisa? Bisa. Terus kalau tanya ke sebelah Anda, bisa nggak kamu jalan ke Kenjeran? Tanya, bisa nggak kamu jalan ke Kenjeran? Nah, pertanyaan saya gini, tahu Kenjeran nggak? Nggak tahu. Tahu atau nggak tahu? Tahu sedikit, tahu Kenjerannya, tapi tahu jalan dari sini ke Kenjeran nggak? Tidak. Enggak, berarti pasti sasar. Saya tahu. Anda tahu, nah ikut. Tapi capek. Nah, kalau Anda tanya teman Anda, bisa nggak? Kalau Anda bilang, ya kelihatannya bisa tapi kan banyak orang. Tapi ya nanti mungkin loh ya, terus tiba-tiba saat Anda mau jalan keluar, baru sampai M2M, kemudian hujan deras. Pertanyaannya bisa nggak ke Kenjeran? Waduh ini hujan, nggak mungkin, nggak bisa. Karena Anda awalnya cuma ya yakin. Keyakinan Anda bisa dirubah sama namanya situasi. Tapi kalau iman, itu Alkitab bilang apa? Dari yang tidak ada menjadi iman. Ya, dan sebenarnya untuk hidup kita ini kita perlu juga harus kalau saya kasih dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri, apakah saya bisa sukses? Kalau Anda cari namanya keyakinan, jawabannya nggak sukses. Tapi kalau Anda berjalan dengan iman, jawabannya sukses. Terus gimana dengan kalau kasih yang dikecewakan seperti ini? Percayalah kalau hidup kita ini, gambarin ya, ini semuanya ini tergenang air. Oke, dan Anda lihat kaki Anda semuanya tenggelam sama air. Oke, alirannya begitu tenang, Anda jangan bergerak. Saat Anda tetes satu titik gini, Anda tetes terus gini. Kira-kira ada timbul gelombang? Ada timbul gelombang. Kena nggak sebelah Anda? Saya dari sini, ini airnya tenang semua ya. Coba saya tetes di sini. Tung.
Kira-kira ada aliran gelombang bulan? Kena nggak Samuel? Kena nggak Anda? Kena nggak nanti kira-kira sampai multimedia? Kalau saya kasih kata satu air, saya tus gelombangnya kena sampai dengan belakang. Dan juga dengan Anda. Kalau kita hatinya pahit, kita nggak yakin, nah ini akan menular. Tapi kalau Anda terpercaya, saya imani bahwa segala sesuatu ini semuanya hasilnya dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Dan hasil itu nanti akan terus menggulung dan akan memberkati orang lain. Dan satu ketika aliran gelombang lagi setelah nabrak yang kembali ke Anda. Segala sesuatu yang Anda tabur tidak akan terbuang sia-sia. Tapi harus naburnya harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda nggak menabur nggak bisa. Oke, sudah ditulis? Belum. Ya, nanti berikan pada Bapak Gembala Anda. Pak, ini bukti kasih Valentine saya hari ini ke gereja. Terima kasih ya Pak. Ayo, sudah pernah belum ngomong sama Bapak Gembala Anda terima kasih? Belum pernah. Ya, hari ini ambil satu kesempatan Anda harus mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Bapak Gembala Anda memberikan contoh. Pagi dari siang sudah disiapkan ruangan yang dingin, benar? Dekorasi yang indah. Anda disiapkan perayaan Valentine makan-makan sama-sama. Ayo, ini mencari Tuhan diri sendiri nggak? Enggak loh. Sebuah contoh teladan dia memberikan. Kasih itu memberi, tak mengharap Kembali. Ya nanti berikan kertas Anda, Pak. Saya ini hari hadiah Valentine saya nggak bisa berikan apa-apa. Selain hadiah ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan Bapak semakin sukses, Amin. semakin sehat. Sehat. Dan jangan lupa, kalau Anda tidak mencari Tuhan diri sendiri, berikan untuk orang lain. Siapa orang lain yang terdekat? Itu keluarga Anda. Oke? Setiap orang di sini ada yang punya orang yang terkasih? Masih ada? Oke? Nah, pulang ibadah ini, ambil handphone Anda telepon atau Anda WA atau Anda SMS. Bilang terima kasih sama hari Valentine ya. Kalau Anda nggak pernah ucap terima kasih pada orang tua Anda, mungkin ingatlah orang tua Anda juga melahirkan Anda loh. Jangan ngomong I love you waktu mereka nggak ada. Bilanglah mereka saat mereka ada. Nanti kalau udah terlambat baru nangis. Ya, bilanglah saat mereka ada. Oke, sudah tulis semuanya? Oke. Oke, masih ada yang nulis juga masih. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Wah, makanya Valen pun sudah menyiapkan satu bentuk pesawat. Saya berharap gereja ini punya pesawat, Pak. Loh, siapa tahu bisa, loh. Bisa kan gitu. Ya, segala sesuatu yang Anda sampaikan itu kan sebuah harapan. Dan tidak ada harapan yang salah. Nah, Anda imani kalau itu memang berguna untuk pelayanan. Ya, siapa tahu nanti Tuhan juga kita helikopter untuk bantu pelayanan misi ke pedalaman melalui gereja ini. Bisa? Bisa. Ya, dulu siapa yang pernah ada orang juga bilang, saya kepingin rumah yang bisa melihat langit, yang melihat awan. Ada nggak? Masuk akal nggak? Ada yang tertawa? Ada loh. Ada. Yang Anda pergi ke puncak Dian, Anda bisa melihat awan, negeri di atas awan kalian. Tetapi nggak ada penginapan. Di Swiss ada. Begitu Anda buka pintu, Anda langsung lihat awan. Ada? Ada. Segala sesuatu yang nggak kelihatan nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Anda cukup bawakan apa yang firman Tuhan, Anda tidak menjadi ego. Kenapa? Kalau dari ego ini bisa berbuat banyak hal. Anda ego, keluarga Anda ego. Jadilah keluarga teroris. Itu benar, karena menuntut aja. Tapi kalau Anda ego, keluarga Anda penuh kasih, Anda masih bersyukur. Kenapa? Karena Anda akan dididik. Tapi kalau Anda penuh kasih, tapi keluarga Anda ego, masih ada harapan. Kenapa? Karena firman Tuhan berapa? Satu orang percaya, sisi keluarganya sama. Tapi kalau Anda penuh kasih, keluarga Anda juga penuh kasih,
bersyukurlah Anda, keluarga Anda penuh damai sejahtera. Ya, tapi masalah nggak akan berhenti. Anda perlu harus konfrontasi. Oke? Saya nggak bisa banyak sharing apa-apa juga. Ya, saya sebenarnya mau tutup tadi dengan kesaksian juga saya pribadi, tapi saya rasa janganlah. Ya, jangan. Oke, saya kasih sedikit kesaksian saya tadi. Katanya nggak ada kesaksian ya. Nah, ini saya bersaksi. Ya, saya dulu pernah ikut satu pelayanan dan kemudian saya memberikan semuanya. Dan anehnya ya, saat kita memberikan semuanya yang terbaik tanpa melihat diri kita sendiri, berkat itu nggak menurut, berkat itu nggak habis-habis. Sungguh, saat kita nggak mencari Tuhan di sendiri itu berkat Tuhan nggak habis-habis. Bahkan banyak orang yang di luar juga berkata seperti itu. Saat kamu memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan kamu. Tapi saat kamu memperhatikan dirimu sendiri, Tuhan nggak perhatikan kamu. Tuhan perhatikan orang lain. Kan kamu udah perhatikan dirimu sendiri kan? Jadi Tuhan perhatikan yang lain. Ya, saya berikan semuanya. Bahkan saya ini sempat berdoa gini, Tuhan, aku tuh iri lihat orang-orang lain di luar. Orang-orang lain di luar itu punya papa rohani, punya kakak rohani. Kalau salah itu ditegur, kalau mau jalan itu dibimbing. Aku nggak pernah ya. Dan saya pernah waktu cerita itu waktu itu di kamar mandi. Dan secara tidak sengaja waktu itu tiba-tiba saya dengar suara, tidak cukupkah aku bagimu? Dan kemudian saya nangis. Artinya ya udah, kemudian saya ikut melayani dan saya tiba-tiba saya merasa kan keinginan dasar kepingin punya papa rohani. Tiba-tiba ketemu orang dan saya merasa oh ini papa rohani saya. Dan hasil setelah saya berikan semuanya ternyata saya ditusuk dan bahkan nggak cuma ditusuk, saya juga dipermalukan, tapi saya juga difitnah. Dan rasanya katanya sakitnya di sini ya, enggak, saya nggak sakit di sini. Ya, tapi langsung hidup itu jadi pahit. Bener, saya rasakan sendiri. Saat hidup Anda jadi pahit, semua pengaruh semuanya. Pekerjaan Anda pengaruh, penghasilan Anda pengaruh, keluarga Anda pengaruh, pasangan Anda pengaruh, semuanya nggak pengaruh. Sama seperti yang tadi. Saat ini kena aliran air semua, saya berikan sebuah tetesan, saya kasih satu ketuk seperti ini akan jadi gelombang, dan itu akan kena ke semuanya. Dan kalau Anda di sini masih ada yang memiliki rasa pahit, datangi gembala Anda konsultasi. Pak, saya sudah memberikan kasih saya berikan sampai nggak hitung untuk diri saya, Pak. Saya kasih semuanya itu sampai kepala saya kasih, Pak. Tapi saya dipenggal, Pak. Sakit, Pak. Dan kalau Anda butuh seperti itu, datangi gembala Anda konsultasi. Anda akan didoakan usul Anda mendapatkan pemulihan. Dan saat Anda sudah dipulihkan, ini kabar baik. Prinsip pemulihan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau Anda nggak terbuka, Anda nggak kasih tahu, Pak saya nggak punya kesulitan ini, Pak saya nggak punya keadaan. Kalau Anda nggak mau ke gembalaan, dan gembala Anda bukan dukun, kakak pembimbing Anda bukan dukun. Harusnya dia mengerti saya dong. Kalau Anda nggak ngomong, ya orang nggak ngerti. Karena itu Anda perlu ngomong. Begitu juga dengan kertas ini. Anda nggak bisa ngomong, Pak saya kepingin gereja ini maju seperti ini, saya ingin, dan saya sangat berterima kasih Pak Gembala. Itu Anda bilang seperti itu. Kalau Anda nggak bisa ngomong seperti itu, tulislah pada kertas dan berikan kepada dia. Kalau Anda malu, nah ini kan rame-rame kan nggak tahu kertasnya dan punya siapa, harus kasihin aja semuanya. Dan nggak perlu tulis nama kalau Anda malu. Tapi kalau Anda pede dan Anda merasa, oh enggak Pak, citra diri saya sudah baik Pak, tulis saja nama Anda. Saya kepingin Pak gini, Pak kalau bisa saya punya keahlian di bidang multimedia, bidang musik, saya mau bantu gereja pelayanan. Saya mau bantu Pak, latih saya Pak, supaya saya jadi hamba Tuhan. Pak saya kepingin saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan ini gembala Anda dari kami Anda minta dilatih. Oke, nah kesaksian saya tadi apa? Ternyata setelah saya menjadi pahit tadi, kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya baru sadar, ternyata terkadang memberikan hati ini juga nggak boleh sembarangan. Karena itu firman Tuhan berkata begini, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, karena manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Dan kalaupun Anda merasa selama ini saya dimanfaatkan, untung gak ada dimanfaatkan. Loh beneran, kalau Anda sekarang merasa saya ini banyak diberikan, saya dimanfaatkan banyak orang. Loh untung gak ada punya manfaat. Banyak orang di luar sana yang hidupnya nggak punya manfaat dan nggak tahu arah tujuannya apa. Berarti itu tumbuh
Kalau Anda masih punya manfaat, good. Berikan manfaat ini untuk pembangunan gereja. Yuk gereja sama-sama yuk. Anak muda sini yuk lebih semangat lagi yuk buat Tuhan. Kali ini pelayanan pun saya nggak cari Pak pelayanan, pokoknya Pak Gembala susah lain di mana, saya siap, saya punya kemampuan ini, saya siap Pak dikembangkan. Tapi kalau Anda masih mencari pelayanan supaya saya bisa di panggung, supaya saya dapat tepuk tangan, ya, kayak kadang waktu pas beliau memimpin berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, benar? Tepuk tangan benar? Nah, tapi Anda merasa senang, wah tepuk tangan ini untuk saya, tapi Anda sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Anda sudah tidak lagi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Anda sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, sama-sama dari hari ini. Mungkin apa yang saya sampaikan juga nggak sempurna. Saya pun juga jujur Anda, saya ngerombak 3 kali. Maafkan saya juga nggak bisa pakai slide karena baru tadi pagi pun saya berubah. Tapi semoga kiranya Roh Kudus boleh sedikit menggambarkan apa yang bisa diterjemahkan Anda. Semoga berguna juga buat kita semua. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang tulus, dengan benar dan bijaksana. Dan kalaupun satu ketika nanti Anda ingin gereja ini contoh, ada melakukan sedikit namanya kekeliruan, contoh ya. Nah, Anda boleh menyampaikan ke gembala Anda, boleh. Ya, dengan cara yang penuh kasih, bukan dengan cara yang frontal. Oh, saya ini. Ya, banyak orang yang penuh tuntutan. Tapi kita yang hidup sebagai orang Kristen, kita nggak boleh itu menuntut. Kita harus memberikan sebuah namanya solusi. Dan jangan biarkan gembala Anda berpikir sendiri. Ya, Anda lihat tadi raut wajahnya senang, happy ya. Anda tega masih melihat dia bahwa gembala Anda langsung banyak kerutan di sini? Masih tega? Ya, kalau nggak tega, yuk sama-sama yuk kita rangkul sama-sama bahwa gembala kita. Yuk Pak, ayo sama-sama Pak. Jangan biarkan mikir program sendiri. Yang di sini masih muda, punya pemikiran banyak, punya ide banyak, ayo datang nih Pak, saya pengen ide ini Pak, ayo Pak, kita sama-sama ya Pak. Kita pemikiran di mana Pak, ayo Pak. Baru itu anak muda. Ada anak muda loh, orang tua. Wah, saya nggak tahu Pak. Ada kalimat terakhir. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Ya, Anda akan tua setua semangat Anda, atau Anda akan tua setua keputusasaan Anda. Tapi Anda akan muda semudah semangat Anda. Jadi kalau anak muda di sini Anda putus asa, berarti Anda jauh lebih tua daripada orang tua. Tua yang sangat tua. Tapi kalau walaupun Anda sudah punya usia, tapi Anda semangat, maka Anda masih usia muda. Ada yang bilang old body young soul. Ya, Anda harus punya seperti itu. Anda harus punya jiwa yang muda. Ya, berikan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan berikan itu ide-ide Anda untuk kemajuan gereja ini. Yuk sama-sama rangkul Bapak Gembala Anda, berikan nanti hadiahnya, jangan lupa. Ya, dan bagi nanti yang mau butuh coklat lebih banyak coklatnya ya. Oke, acara saya kembalikan ke WL ya. Terima kasih semuanya. Kayaknya Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi.